lagi ada project apa sih Mbak? Sekarang-sekarang ini atau ke depannya? Eh, Sekarang yang paling ini sebenarnya ada event nasional, event fotografi nasional yang aku lagi handle. Hmm? Aku kebetulan chairman-nya dari Salon Foto Indonesia 43 gitu. Oke. Jadi event nasional, udah event tahunan, kebetulan tahun ini dipercayakan ngurusin itu. Lalu apa lagi ya? Mau ada pameran nanti, lagi mau photoshoot satu untuk temanya Indonesia. Nah itu nanti pameran satu itu, sama ada satu lagi project di bulan depan untuk ke Kalimantan buat company profile kayak Luar gitu. biasa, jalan-jalan terus tuh. Amin. Itu ke Kalimantan berarti nanti anak-anak ditinggal berhari-hari Iya dong? pasti itu, karena Aduh. projectnya lumayan ribet karena foto dan video ya. Oh, Jadi ada oke. sekitar 2 mingguan. Oh, Kan nggak mungkin sih, kayak nggak mungkin bawa anak-anak kalau itu. oke. Mbak tadi salon foto, apa tuh? Hmm. Kayaknya seru tuh, event nasional, apa tuh? Salon foto ini sebenarnya orang banyak menganggapnya seperti perlombaan ya. Sebenarnya Oke. salon foto ini, salonnya sendiri dari bahasa Prancis. Mhm. Jadi artinya itu pameran sebenarnya. Jadi dia salon itu seperti ruangan memamerkan karya gitu. Kalau zaman dulu memamerkan karyanya itu lebih ke karya seni, lukisan atau ukiran. Nah, Mhm. kalau salon foto ini artinya pamerannya Foto. untuk ke foto. Oke. Nah, event nasionalnya ini sebenarnya udah dari tahun ini kan acaranya federasi ya, ada FPSI. FPSI itulah, aku lupa singkatannya. Nah, tapi Federasi Fotografi ini sebenarnya udah dari tahun 1973 kalau nggak salah. Oke. Jadi tahun ini mereka juga udah usianya 50 tahun Betul. dari federasinya sendiri. Nah, acara salon foto ini sendiri udah ke 43. Jadi udah umur yang lumayan panjang. Mhm. Lalu kemudian mereka ini sebenarnya lebih ke perayaan nasional buat orang-orang yang suka fotografi sih. Jadi Oke. kita mengirimkan karya dan acara terakhirnya, acara puncaknya adalah pameran karya foto. Oke. Kayak gitu. Karena yang aku suka sebenarnya di salon foto ini masih mempertahankan seni cetak. Oh, Itu jadi karena kan semua kalau dicetak? zaman sekarang ya, jadi ada 4 kategori. Mhm. Dua kategorinya itu kategori cetak, dua Mhm. kategori digital. Oke. Nah, yang cetak ini yang menurut aku menarik karena udah banyak orang yang melupakan cetak ya. Betul. Sedangkan menurut aku dari sisi fotografi sendiri, cetak itu ilmunya tinggi banget, sulit, nggak semua orang bisa mencetak foto yang bagus gitu. Jadi dua kategori, cetak warna sama monokrom. Mhm. Yang dua lagi ada kategori digital. Nah, Mhm. digital ini ada temanya, yang ini ada tema travel dan juga street. Tapi kalau cetak ini temanya bebas, jadi bisa Oke. kirim apapun, mau foto kucing, foto orang, foto makanan, foto apa gitu. Dan yang menarik itu karena cetak ya, nggak semua orang yang masih inget kalau foto itu harus dicetak gitu. Betul. Sekarang kayaknya semuanya disimpan di galeri handphone. Betul. Nah, menurut Mbak Marta, seberapa pentingnya sih Mbak kita mencetak sebuah foto? Hmm. Kemudian, eh, apakah ketika kita misalnya kita mencetak foto itu kan lama-lama bisa foto itu memudar, foto Mm-mm. itu menguning gitu. Apakah di zaman era yang sekarang sudah semuanya digital, cetak foto tuh sebenarnya masih ada harganya loh gitu. Mhm. Itu sebenarnya gimana sih Mbak? Iya. Sebenarnya emang kemarin aku ada sempat ketemu sama teman-teman di galeri ya. Mhm. Sebenarnya memang cukup sedih untuk market Indonesia. Karena di Indonesia ternyata tidak begitu menghargai foto-foto yang dicetak. Oke. Jadi banyak teman-teman yang ngerasa apa tuh cuma foto doang dicetak. Mhm. Padahal kalau di luar negeri foto yang dicetak itu masih sangat tinggi value-nya. Apalagi buat cetakan-cetakan yang limited. Jadi cuma dicetak hanya 5 item saja atau 10 item saja. Nah, itu biasa masih sangat diburu gitu ya. Mhm. Nah, di sini fotografi itu sendiri menurut aku, pernah nggak dengar kayak orang bilang, fotonya kok beda ya ketika di handphone ini sama di monitor ini? Iya, Nah, itu pasti. pasti sering banget. Karena sebenarnya foto itu baru akan selesai prosesnya kalau dia tercetak. Oke. Selama dalam bentuk device-nya digital, apakah di smartphone, apakah di laptop, atau di apapun, itu sudah pasti warnanya akan berbeda-beda. Karena belum final. Setiap layar punya warna yang berbeda gitu. Dan kalau pengen prosesnya sudah final, final itu adalah dalam bentuk cetakan. Dan Oke. cetakan itu pun enggak yang cuma kayak sekali cetak langsung jadi. Nah, biasanya cetak itu ada proofprint dulu. Kita lihat dulu, oh warnanya kurang nih, kekuningan, digeser dikit, kebiruan nih, geser dikit gitu ya. Atau kontras gitu kurang atau apa. Nah, untuk mencapai visual yang sempurna dan dipajang di sebuah
tembok gitu. Nah itu pastinya butuh proses yang panjang juga, bahkan pemilihan bahan yang tadi dibilang kuning atau apa. Nah bahan itu pun pasti ada pengaruh. Apakah bahan ini nggak bagus untuk usia berapa lama gitu. Terus kemudian juga balik lagi, kertas juga punya efek pada hasil output fotonya. Jadi kalau kertasnya, bukan cuma kertas ya, tapi medianya. Jadi kadang-kadang kan bisa juga di plat besi kah, di print, atau mungkin di kaca atau apa. Nah pemilihan itu pun ada seninya sendiri gitu. Dan itu menurut aku banyak yang dilupain gitu ya. Terus kemudian juga cara kita mendisplay sebuah lukisan di sebuah tembok, apakah temboknya punya pattern yang mungkin berantakan, apakah layak ditaruh di sana, kemudian lighting atau segala macam, sebenarnya banyak seninya. Dan itu menurut aku banyak yang dilupain gitu. Banyak orang yang nggak menganggap dan memperlakukan hasil karyanya sendiri secara spesial. Karena sayang ya kalau aku kadang ngelihat kayak udah traveling jauh-jauh ke luar negeri, fotonya disimpan aja di hard disk, di print ala kadarnya doang, yang mungkin agak garis-garis gitu kan, sayang gitu ya. Jadi kalau udah kita punya effort segitu besarnya menciptakan sebuah foto, tapi kita nggak memfinalize sampai dalam bentuk output print dan di treatment dengan seni yang baik gitu, ya sayang, nggak final prosesnya. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya seharusnya kita men-treat foto itu ketika sudah dicetak sama dengan kita men-treat lukisan lah. Betul. Ya Mbak. Tapi sayangnya kalau aku juga ngelihat dari mungkin dari sisi usia, kayak aku kan sekarang usia sekitar 29 ya. Kita udah anaknya digital, semuanya apa-apa digital. Jadi kita benar-benar kita beli lukisan karena kita merasa kayak dia kan ngelukis satu ini nih, dia nggak bakal mungkin bisa ngelukis satu lagi yang sama. Tapi sebenarnya foto juga bisa diperlakukan seperti itu ya. Sama. Ya cuma mungkin kalau dilihatnya karena foto ini kan punya purposing yang beragam banget. Jadi kalau aku biasa ada kelas nih, workshop, pasti aku selalu tanya, tujuan kamu berfotografi apa? Mesti bisa jawab itu dulu. Ketika bisa jawab itu, pasti udah tahu arahnya kemana. Karena fotografi itu kan bisa buat kalau as a lukisan artinya kita bikin sebuah artwork gitu ya, sebuah karya seni. Bisa juga kan ya zaman sekarang sosial media kita buat self branding, ya, betul. Itu buat aktualisasi diri, betul. Atau apa. Atau tadi aku ngomongin secara komersial, artinya aku menciptakan sebuah visual untuk dagang, untuk marketing gitu. Jadi proposingnya di mana dulu, karena proposingnya fotografi itu ada panjang banget, ada banyak. Jadi mesti bisa jawab dulu. Kalau misalkan memang proposingnya cuma sebatas gue cuma aktualisasi diri, ya monggo aja, cuma di sosmed, nggak ada masalah. Kita nggak butuh akurat sampai pori-porinya seperti gimana, ya nggak gitu. Tapi kalau kita mau go to the next step ke fotografi yang tingkatnya lebih tinggi, ya memang harus ditekunin kayak gitu sih. Iya, sama banyak juga apalagi sekarang modelnya digital tuh sebenarnya lebih rawan ya Mbak, karena lawan dicuri lah karyanya, ya kan. Kita sampai harus taruh watermark segala macam, itu agak effort juga ya, benar-benar. Jadi sebenarnya teman-teman, kita tuh sebuah foto itu nggak cuman kayak kamu dokumentasi doang atau kamu cuman selfie aja, tapi sebenarnya foto itu juga sebuah karya seni yang harus diapresiasi, yang harus ditreat sedemikian rupa. Sama seperti kamu men-treat mungkin seperti lukisan atau sculpture gitu ya Mbak, betul. Ya. Jadi salon foto itu sebenarnya ada di setiap tahun ya Mbak ya? Ada tiap tahun. Jadi kalau tahun ini mungkin belum kesampaian, tahun depan disimak aja di Instagramnya Salon Foto Indonesia, barangkali mau ikutan. Oke. Keuntungan ikut salon foto apa sih? Keuntungan sebenarnya gini ya, setiap orang pasti butuh motivasi. Jadi karena banyak banget teman-teman yang suka foto yang kadang-kadang gue bosen nggak punya motivasi lagi, kayaknya udah gitu, yang penting beli kamera selesai gitu. Nggak gitu juga. Jadi buat teman-teman yang pengen cari motivasi, sebenarnya bisa ikut ajang-ajang seperti ini, karena menurut aku salon foto ini kan bukan cuma sekedar kayak lomba foto ya, tapi ada bentuk akhirnya dalam bentuk pameran. Dan juga dari federasi sendiri sebenarnya bisa memberikan kita gelar-gelar fotografi. Nah gelar-gelar fotografi itu sendiri biasanya dikumpul dari poin-poin karya kita. Jadi kita kirim karya, nanti kalau kita accepted kah atau kita dapat medali emas, nah itu ada poin yang bisa dikumpulin. Nah poin yang bisa dikumpulin itu bisa di submit ke federasi. Nanti federasi akan kasih kita poin kalau poinnya kasih kita gelar kalau poinnya sudah mencukupi. Jadi itu gelarnya ada banyak banget.
Lalu kemudian itu sebenarnya lebih ke kita punya achievement ya, kayak kita ternyata kita udah melewati mengirim berapa banyak foto gitu. Dan salon foto ini bukan cuma di Indonesia, ada dalam skala internasional juga. Jadi tergantung kita ikut ke salon foto yang mana. Nah kalau yang Indonesia sendiri dia itu sebenarnya di bawah naungan FIAP. FIAP itu kalau nggak salah di Eropa ya, dan paling tingginya adalah UNESCO. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke atas itu panjang banget gitu sejarahnya. Jadi sebenarnya ini bukan cuman nasional ya, bisa dibilang ini udah ranahnya sudah internasional. Tapi mungkin teman-teman tahun ini belum bisa ikut karena salon foto udah lewat gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh ikut di salon foto di tahun depan. Mbak, tapi kalau misalnya pemula boleh ikut nggak sih? Boleh siapa aja, karena ajang salon fotonya terbuka untuk umum. Jadi buat siapapun, mau pemula, mau profesional, mau amatir, mau hobi, nggak apa-apa. Mau pakai smartphone boleh, mau pakai kamera profesional boleh, mau pakai drone juga boleh. Karena itu pertanyaan yang sangat umum banget gitu, kayak harus pakai brand tertentu ya? Nggak, apapun boleh. Makanya salon foto ini ajang yang paling netral menurut aku, karena mereka membebaskan untuk siapapun, karena ini sebenarnya bentuknya adalah perayaan. Mereka nggak mau disebut sebagai perlombaan, tapi sebagai perayaan, ajang kita mengumpulkan karya dan juga untuk melakukan pameran bersama kayak gitu. Mungkin buat teman-teman juga ini juga bisa bentuk apresiasi buat sebenarnya buat karya-karya kalian juga. Betul. Buat diri kalian sendiri juga gitu. Jangan cuma disimpan di rumah ya, Mbak. Betul. Kalau aku boleh share, dulu pertama kali aku ngikut tuh aku juga nggak ngerti kayak ini tuh apa sih, terus sempat diajak yang internasional. Jadi cuma dibilang, oh lu punya karya apa, kirimin dong. Gua kirim ke ini, ada satu event apa itu, nggak pernah denger gitu. Terus abis itu tahu-tahu dikabarin, oh lu punya foto dapat medali emas ya. Oh dapet ya. Terus habis itu ya udah dikirimin lah medalinya gitu. Terus habis itu kayak aku pikir cuma medali aja, ternyata datang lagi dalam bentuk katalog. Nah si katalog foto itu yang internasional, fotoku berjejer dengan teman-teman fotografer internasional juga, yang kayaknya highlightku akhirnya kayak oh berarti seruan masuk ke dalam katalog dong ya. Maksudnya highlightku akhirnya waktu itu bukan mencari gelar, tapi lebih ke pengen dong foto gue masuk satu buku sama teman-teman yang senior yang di dunia gitu. Jadi itu menurut aku jadi satu motivasi yang buat aku di awal itu kayak simple gitu. Motivasinya simple banget, cuma asal pengen masuk katalog. Karena kayak bergengsi aja, gila gue bisa sebelahan nih sama fotografer ini gitu. Benar. Benar banget sih Mbak. Kadang kita memang sebagai, aku bisa bilang sebagai orang Indonesia juga sih, kita memang agak kurang mengapresiasi segala bentuk karya seni. Iya, betul. Ya, itu memang mungkin menjadi PR-nya mungkin di umuran Mbak Marta juga, di umuran aku juga, untuk ngajarin ke anak-anak kita ya, untuk gimana caranya menghargai sebuah karya seni, sebuah foto gitu, karena foto itu ternyata juga merupakan karya seni. Gitu. Mungkin Mbak buat kata-kata terakhir nih gitu. Buat teman-teman di luar sana, buat mungkin moms juga, mungkin ada yang mereka aduh di rumah aja cuman jadi fotografer profesional buat anak-anaknya gitu. Siapa tahu mereka ternyata pengen loh jadi kayak Mbak Marta gitu. Ada nggak sih Mbak pesan-pesan untuk mungkin kita bisa bilang ibu atau perempuan mungkin yang masih muda juga, untuk kalau memang mereka mau terjun di dunia fotografi baik freelance maupun profesional? Mungkin yang secara general dulu ya, buat teman-teman semua yang memang pengen jadi fotografer, sebenarnya selalu dimulai dari berkarya dulu. Karena banyakan tuh aku tangkep nih yang suka kirim email di YouTube atau apa, kayak aku nggak punya kamera yang mahal, aku cuma punya kameranya ini doang nih, murah nih gitu. Jadi banyak excuse menurut aku. Jadi sebenarnya di awal jangan pikirin itu dulu, yang penting berkarya dulu aja, bikin dulu yang bagus dengan alat seadanya. Karena sebenarnya alat yang kamu pikir nggak capable untuk mewujudkan imajinasi kamu belum tentu kayak gitu. Itu mungkin cuma pikiran kamu aja mikir bahwa alat ini nggak cukup gitu. Nah itu latihan itu udah pasti. Jadi pakai alat apapun yang kamu punya. Mau pakai smartphone juga nggak apa-apa, zaman sekarang smartphone-nya udah canggih-canggih banget gitu ya.
Nah, berkarya dari situ, belajar dari kesalahan dan continuous, terus-terusan gitu ya, berlatih terus. Nah, kalau untuk yang ibu-ibu, menurut aku zaman sekarang fotografi itu udah nggak ngelihat gender kita ya gitu. Justru menurut aku salah satu keunggulan kita sebagai perempuan karena banyak banget genre yang memang membutuhkan wanita gitu. Apalagi kalau kita ngomong foto yang beauty gitu, yang ngomongin skincare, wah emak-emak kan paling fasih ya Iya ngomong benar. itu gitu. Ya pasti otomatis kita ngomongin kosmetik wajah, perempuan pasti akan lebih mengerti itu gitu. Kemudian juga untuk foto makanan atau apa, jadi udah banyak banget genre fotografi yang sebenarnya bisa banget untuk dijalanin. Dan mungkin kayak aku nih ibu-ibu yang mungkin nggak bisa traveling jauh-jauh banget gitu, fotografi zaman sekarang tuh as simple as di rumah dengan punya satu corner yang buat foto makanan atau apa, itu tuh bisa banget sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak harus keluar rumah pun sebenarnya masih bisa dagang. Dan aku juga apa ya namanya, nggak nggak menutup pada kemungkinan kayak zaman sekarang nih, sosial media kan growing banget ya, Betul. online, digital, e-commerce, semua marketing itu udah converting ke digital banget. Jadi artinya chances buat teman-teman berjualan jasa fotografi untuk memenuhi kebutuhan itu pun akhirnya bisa menjadi tinggi gitu. Jadi nggak perlu kayak gua harus kerja di satu studio tertentu atau apa, nggak, dari rumah aja bisa kok, tinggal nyiapin satu corner, kita ngerti tentang lighting, ngerti tentang komposisi. Nah, habis itu masih apa, udah itulah udah nggak ada alasan apa lagi sih gitu, nggak jangan nyerah dulu sebelum mencoba intinya. Oke, bener banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya fotografi itu nggak terbatas dari kameranya ya Mbak ya. Betul. Kamu mau punya kamera apa aja, even kamu pakai smartphone itu juga udah bisa loh. Asal kamu memang serius dan kamu benar-benar menekuni hal itu gitu. Udah gitu juga sekarang akses untuk belajar tuh udah gampang banget ya Mbak ya. Betul. Terus udah banyak juga tips and trick, misalnya foto-foto, bikin foto studio sendiri di rumah itu juga udah banyak banget teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman pengen belajar fotografi sebenarnya udah gampang banget diakses gitu. Terus juga buat para ibu-ibu mungkin jangan takut sih untuk berkarir lagi. Siapa tahu bisa Betul. jadi kayak Mbak Marta nih, wanita karir hebat di samping aku. Aku ngiri deh, aku juga pengen jadi kayak Mbak Marta. Oke deh Mbak Marta, thank you banget udah nemenin aku ngobrol-ngobrol 1 jam Sama-sama, gitu. makasih udah diajak ngobrol. Seru. Iya seru banget ngobrol sama Mbak Marta teman-teman. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen coba ikut salon foto di tahun depan, follow Instagram salon fotonya juga. Terus kalau misalnya kalian juga mau ikut workshop-workshopnya Mbak Marta juga bisa loh follow di Instagram Mbak Marta gitu. Terima kasih Mbak Marta. Makasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman.